Sudah beberapa kali ya Ningsi ya, dan ke rumahnya Sudah 2 Pak kali. Wali Kota juga sendiri, Langsung. kediamannya Pak Wali Sampai Kota. sekarang. Iya, kita cuma dapat janji. Jadi masih tetap bawa nama Kota Palu? Kemungkinan Sudah berapa lama? Sudah Setahun. 1 tahun. Sudah lebih. 1 tahun. Kalau misalnya kalian tidak diperhatikan oleh daerah ini, kalian kan bisa pindah saja ke daerah lain, Iya. di mana daerah yang memperhatikan kalian. Dan saya adalah orang yang sangat marah ketika ada pemerintah mengabaikan nasib atlet. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa di mana saja berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Kabar 68, kabar untuk semua. Hari ini di studio kami telah datang kehadiran 2 milenial. Mereka adalah penoreh prestasi dan pejuang medali. Mereka adalah atlet-atlet yang berprestasi yang dimiliki oleh daerah ini. Selamat datang buat Ningsi. Iya. Kemudian yang satunya Rafiq. Selamat datang di podcast Kabar 68. Apa kabar berdua? Puji Tuhan sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ningsi dan Rafiq, apa yang kalian telah persembahkan ke daerah ini? Kemarin waktu PON saya meraih perunggu. Ya. Di kelas seni kata perorangan. Kemudian Rafiq? Kalau saya menyumbangkan medali perak di kelas seni juga, tapi bergu putra. Di PON PON ke-20 Papua. di Papua. Iya. Ya, pemirsa, tonton terus acara ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng agar channel Anda terupdate dengan konten baru kami. Kami akan terus berbincang menyangkut keberadaan prestasi olahraga di Sulawesi Tengah, pembinaan dan perhatian pemerintah terhadap atlet itu sendiri. Ningsi, latihannya itu sejak kapan? Dan di mana? Dari 2020. Jadi mau menjelang PON itu mau sekitar 2 tahun latihan. 2 tahun latihan. Iya, setiap hari. Tapi sebelumnya menekuni olahraga karate itu di mana? Di perguruan apa? Di perguruan Gapdika. Gapdika. Itu secara otodidak atau secara mandiri atau ada pembinaan dari cabang olahraganya Iya, ada pembinaan sampai saat ini. sampai saat ini. Kemudian untuk persiapan PON kemarin kan latihannya dipusatkan di Iya, Pelat Daya. iya gitu. Terus berapa lama itu persiapan untuk PON 2020 ya? Iya, Yang tahun 20. PON 2021, Mm-mm. PON ke-20 di Papua. Iya. Berapa lama persiapan itu? Kurang lebih 2 tahun. Ya, Dari tahun 2020. ya, Awalnya kan prapon dulu, Pak. ya. Dari prapon itu lanjut terus kita latihan sampai 2020. 2020 ada apa namanya kemarin pandemi. Ya, Iya. COVID-19. Kita tetap latihan itu. Ya, Sampai ternyata diundur PON-nya 2021. Tapi kita tetap lanjut sampai PON. Jadi ya, enggak ada latihannya. istirahatnya. Oh, nggak ada istirahatnya Nah. meskipun zaman pandemi kemarin. Jadi Iya. tinggal penyesuaian saja latihannya ya. Iya, betul. Apa-apa saja yang dipersiapkan hingga akhirnya Ningsi meraih medali perunggu ya. Iya. Apa saja yang disiapkan waktu itu? Untuk itu pertama teknik, Ya, fisik, ya, pola makannya juga semua diatur. ya. Sama pokoknya tidurnya apa segala macam semua itu. Banyak juga yang dikorbankan. Ya. Yang dimana kita harus kayak teman-teman biasa itu pergi nongkrong, kita Ya. tidak bisa, kita Harus harus tidur memusatkan, cepat, ya. iya. Jadi banyak yang harus dikorbankan. Demi prestasi Iya, untuk daerah. untuk daerah. Semua Wah, untuk daerah. sangat luar biasa. Kemudian Rafiq sendiri bagaimana? Kurang lebih sama seperti Ningsi Pak, karena memang dari setelah prapon kemarin itu langsung persiapan untuk PON Papua Iya. gitu. Jadi pada tahun 2020
lanjut latihan seperti biasa, cuman karena kendalanya COVID juga, jadi aktif kembali itu di 2021 sebelum pemusatan yang di Sutan Raja. Iya. Jadi itu kita continue latihan terus. Setelah ada pemanggilan untuk melakukan puslatda selama 9 minggu di Sutan Raja. Jadi sebelum itu kita tetap aktif latihan di PPLP Sulteng untuk yang taekwondo. Oke. Kemudian sebelum meraih prestasi di PON 20 di Papua, itu rentetan prestasi sebelumnya apa? Kalau saya prestasi pernah Porprov medali emas, menyumbangkan 2 medali emas untuk Kota Palu, Porprov Parigi, terus kejurnas juga, kejurnas senior pernah 2 medali perunggu. Sebelumnya itu juga pokoknya banyak kayak tingkat daerah juga pernah seperti itu. Kalau untuk lingkup Sulawesi Tengah membawa nama Palu, Kota Palu ya. Iya. Kalau Ningsi sendiri? Kalau untuk prestasi ya sudah lumayan banyak. Kemarin yang paling, maksudnya ada juga internasional kemarin Asia Pasifik. Ya. Jadi itu mewakili Indonesia. Iya. Itu juara 1 juga. Iya. Nah, Porprov juga selama ini mewakili Kota Palu. Porprov sudah 3 kali ikut. 3 kali tetap membawa medali. Iya, ada medali. Terus kejurnas juga, open turnamen tebing tinggi internasional juga dapat emas. Dapat emas. Iya, masih banyak kejurnas yang lain. Berarti sangat banyak prestasi yang kalian persembahkan untuk daerah ini. Iya. Pemirsa, tonton terus diskusi kami dengan 2 atlet milenial yang telah mempersembahkan banyak prestasi kepada daerah ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng agar channel Anda terus terupdate dengan konten baru kami. Ningsi dan Rafiq, setelah banyaknya prestasi yang kalian berdua persembahkan untuk daerah ini, apa yang diberikan oleh pemerintah daerah ini kepada kalian? Karena mengharumkan nama daerah itu bukanlah pekerjaan gampang. Seperti yang sudah disampaikan Ningsi tadi, untuk meraih sebuah prestasi tentunya banyak kerja keras, banyak perjuangan, dan banyak yang harus dikorbankan. Apalagi kalian adalah anak-anak muda yang harus melewati masa muda kalian tidak seperti dengan remaja yang lain. Betul. Ya. Betul sekali. Ya, betul ya? Iya. Karena ketika remaja lain bermalam minggu, kalian harus cepat tidur. Iya. Kemudian remaja lain misalnya harus nongkrong, harus hangout di warung kopi, kalian harus fokus pemusatan latihan. Kemudian dari apa yang kalian lakukan semua itu, apa imbal yang kalian dapat misalnya dari daerah ini, dari pemerintah daerah ini? Ketika Ningsi dan Rafiq mendapat medali di Papua PON 20 lalu, apa bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kota sebagai tempat yang sering membawa nama daerah itu adalah membawa Kota Palu untuk kejuaraan daerah. Sebenarnya sebelum berangkat ke PON kemarin untuk pembukaan pemusatan latihan daerah yaitu Puslatda itu sebenarnya sudah dijanjikan bonus oleh pemerintah daerah Kota Palu. Ya. Itu dijanjikan untuk 1 medali emas 100 juta. Ya. Gitu. Nah, tapi setelah kita mendapatkan prestasi di PON 20 Papua. Ya dulu, kemarin kan janjinya pemerintah kota itu waktu pemusatan latihan, iya. Dijanjikan akan bagi siapa yang mempersembahkan misalnya 1 medali emas diberikan bonus 100 juta. Iya. Kemudian medali berikutnya misalnya berapa begitu. Iya. Perunggu berapa, kemudian perak berapa. Sebenarnya kalau untuk perak sama perunggunya di situ tidak disebutkan. Iya. Tapi jelas mengikuti dari yang patokan medali emas tadi nih. Yeah. Kalau misalkan medali perak kemungkinan besar setengah dari medali emas seperti itu. Atau mungkin 75 juta. Yeah. Ya, cuman kalau kurang dari 50 kemungkinan tidak. Tidak, ya. Karena kalau kita mau
patokan ke bonus yang provinsi berikan, dia untuk apa namanya, pemberian bonusnya itu ya kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi tidak mungkin kurang dari 50 juta untuk Perak. Perak. Gitu. Iya. Cuman janji tadi ini ya belum ada kepastian sampai hari ini. Sudah berapa lama? Sudah Setahun. 1 tahun. Sudah lebih. 1 tahun. Yang selama ini yang didapatkan baru dari mana? Bonus yang diterima misalnya ketika balik dari PON Papua, penyambutan, kemudian ada penyerahan bonus misalnya dari gubernur, Iya. pemerintah provinsi berapa besar? Yang kita terima ya baru bonus dari Pak Provinsi. Gubernur. Iya. Iya. Provinsi. Pak Iya. Kemudian janji-janji bonus yang lain sampai saat ini Belum Belum ada. belum ada. Iya. Ya pemirsa, tonton terus acara ini, cukup menarik karena kita punya pejuang medali telah bersusah payah, berlatih hingga mencapai target, tetapi jangankan mendapatkan apa yang tidak dijanji, yang dijanji pun sampai sekarang menurut mereka belum kebagian. Tonton terus acara ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kalau untuk Ningsih sendiri bagaimana? Iya. Sama? Sama. Belum ada mendapatkan misalnya bonus dari pemerintah kota? Iya, belum ada sama sekali. Belum ada ya? Kemudian apa upaya yang dilakukan misalnya? Apa sudah berupaya misalnya menagih janji misalnya, atau kalau misalnya tidak terlalu kasar menagih janji, atau menanyakan kembali Iya. janji itu? Misalnya jangan menagih janji, tetapi Iya. menanyakan Menanyakan kembali Iya, benar. apa yang telah disampaikan ketika saat pemusatan latihan. Iya, pada pembukaan puslatlah, Puslatda. ya, pemusatan latihan daerah. Jadi untuk bonus yang sudah dijanjikan oleh pemerintah daerah Kota Palu, untuk bonus PON-nya itu sudah berapa kali saya dengan teman-teman yang peraih medali Ya, PON Papua itu sudah ke KONI Kota Palu, Iya. ya, sudah beberapa kali ya Ningsih ya, dan ke rumahnya Sudah 2 Pak kali. Wali Kota juga sendiri, Langsung. kediamannya Pak Wali sampai Kota. sekarang, Iya, kita cuma dapat janji. ya, Kita pernah ke kantor Pak Wali Kota juga menghadap, ya, dijanjikan Mm-mm. pada tahun 2021 dijanjikan paling lambat bulan 6 2020. itu yang 2022 janjikan siapa itu? Pak Wali Wali Kota. Kota Iya. langsung. Iya. Itu dijanjikan bonusnya paling lambat bulan 6 2022 sudah cair Ya, bonusnya. Tapi sampai detik ini tidak ada karena belum cair. Pada bulan 6 itu kita tanyakan lagi Iya. ke KONI. Ternyata KONI apa istilahnya, menyuruh untuk ke Pak Wali Kota. ya, Setelah ke Pak Wali Kota, ternyata Pak Wali Kota bilang Akan nanti diserahkan di malam gala dinner. ya Ya. enggak lah, seperti itu. tapi tidak juga. Enggak ada juga. Padahal acaranya meriah sekali, Iya, katanya nanti diberikan Dikasih, undangan. Iya, dikasih undangan. tapi tidak juga. Ya, Sampai undangannya. sekarang belum ada. Ya, pemirsa, inilah mungkin kelebihan dan kekurangan kita. Misalnya ada sesuatu acara yang dilaksanakan dengan menghabiskan anggaran yang cukup besar, tetapi ada janji, ada hak orang yang belum ditunaikan. Semoga keluhan mereka ini akan mendapat perhatian secepatnya oleh wali kota Amin. Amin. maupun Ketua KONI Kota Palu, karena ini adalah hak mereka, sekaligus menjadi motivasi kepada mereka dan teman-teman lainnya agar di kejuaraan-kejuaraan berikutnya atau di event-event berikutnya mereka lebih giat dan lebih mau mempersembahkan prestasi untuk daerah ini. Ningsih dan Rafiq, kita berharap janji yang belum tertunaikan ini tidak menjadikan kalian kendor misalnya dalam berlatih, karena kalian punya talenta sudah terukir. Kalau misalnya kalian tidak diperhatikan oleh daerah ini, kalian kan bisa pindah saja ke daerah lain, Iya. di mana daerah yang memperhatikan kalian, dan Iya. itu adalah sebuah konsekuensi karena perjuangan atlet itu tidaklah gampang.
Iya. Jadi dibutuhkan perhatian yang sangat serius dari pemerintah. Kalau tidak, masih banyak daerah-daerah lain yang sangat memperhatikan atlet-atletnya. Iya. Karena selain telah mengharumkan daerahnya itu sendiri, bahwa perjuangan atlet ini bukanlah pekerjaan gampang. Iya. Kira-kira apa yang akan kalian terus lakukan terlepas dari janji yang belum tertunaikan tadi? Dan saya yakin dan sangat yakin ketika Wali Kota Palu mendengar keluhan kalian akan segera terrealisasi. Amin. Jadi janji itu akan segera tertunaikan. Jadi saya juga berharap bahwa kalian akan terus berlatih, jangan jadi kendor atau jadi tidak bersemangat karena janji itu belum ditunaikan. Apa planning Anda berdua ke depan? Sebenarnya kalau masalah planning terlepas dari janji yang belum ada itu ya, Iya. sebenarnya kita masih tetap aktif latihan sampai Iya. sekarang karena kedepannya kan bulan Desember ada Porprov, Pekan Iya. Olahraga Provinsi. Ya, Jadi kita latihan untuk persiapan itu, ya. seperti itu. Jadi masih tetap bawa nama Kota Palu? Kemungkinan Ya, karena masih tanda tanya. banyak pengalaman Iya. ketika kejuaraan Pekan Provinsi dilaksanakan, atlet misalnya yang teranaktirikan di daerah A, dia pindah ke daerah B. Kemudian di daerah B misalnya tidak dapat yang dijanjikan, diambil oleh daerah lain. Begitulah. Jadi mungkin bagus kalian harus punya sikap ketika misalnya pemerintah yang ada tidak memperhatikan kalian, kan masih ada 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah ini yang mungkin akan memberikan fasilitas dan finansial yang memadai dan menghargai prestasi kalian ketimbang ngapain bertahan di sebuah daerah yang tidak mau memperhatikan nasib atletnya. Jadi itu mungkin yang harus dilakukan oleh para atlet agar misalnya atlet itu punya posisi bargaining juga. Ya, kalau Anda mau kita akan pindah ke sana. Iya. Tetapi kegiatan latihan itu harus terus dilakukan agar Anda terus mendulang prestasi. Iya. Ya. Jadi selama ini terus latihan. Iya, Kita masih latihan terus setiap hari. masih intens terus ya. sehari 3 kali. Ya. Jadi nanti menghadapi Porprov ini belum tahu ya mau bawa daerah mana. Iya. Sebenarnya seperti ini Pak, terlepas dari atlet bawa daerah yang mana Ya. terkait dengan bonus ini kan bonus perkara bonus PON. Iya, bonus PON. Nah, jadi kalau kita pikir secara mindsetnya kita, Iya. pemikiran kita sendiri, harusnya Porprov itu adalah awal yang baru untuk ke PON berikutnya. Iya. Jadi seperti itu, terlepas kita bawa daerah yang mana, Iya. bonus Iya. yang sudah Harus diselesaikan. dijanjikan Itu tetap harus diterima. menjadi utang. Iya. Jadi tidak boleh dibargaining lagi dengan betul, kegiatan betul sekali. Porprov berikutnya. Tidak ada Tidak sangkut boleh. pautnya. Tidak ada Iya. sangkut pautnya. Betul sekali, saya sangat setuju. Dan saya adalah orang yang sangat marah ketika ada pemerintah mengabaikan nasib atlet, apalagi mereka telah mendulang prestasi. Mereka adalah pejuang-pejuang medali yang mengharumkan nama daerah di Porprov misalnya, yang membawa nama Kota Palu atau nama daerah lainnya di tingkat Porprov, kemudian membawa nama Sulawesi Tengah di tingkat nasional. Jadi itu adalah bukanlah pekerjaan gampang. Jadi jangan mudah mengabaikan, misalnya lebih mendahulukan lagi kepentingan lain ketimbang kepentingan atlet. Pemirsa, bincang ini masih akan terus kita lakukan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng. Mungkin apa lagi keluhan yang kalian bisa sampaikan di forum ini, di diskusi kita ini, agar menjadi pelajaran bagi atlet, bagi pengurus cabang olahraga, bagi pelatih misalnya, terutama bagi pemerintah sendiri. Kalau menurut barangkali nih sih ada yang mau disampaikan. Ya, Coach Delphi. Kalau menurut saya sih harusnya ketika kita membuat janji itu harus ditepati seperti Ya. itu. Jadi kayak misalkan seperti ini,
ketika atlet dijanji untuk diberikan bonus, itu akan jadi motivasi untuk atletnya sendiri. Iya. Karena kenapa? Ketika dia berusaha dengan giat, kayak misalkan atlet bela diri seperti saya dengan Ningsi, itu pasti banyak yang harus kita persiapkan seperti mental, Iya. fisik, Iya. kekuatan otot dan lain-lain. Iya. Dan atlet bela diri seperti kami ini cenderung untuk cedera. Seperti itu. Jadi ketika kita maksimal untuk latihan, cedera itu susah untuk kita hindari. Iya. Pasti akan ada yang namanya cedera. Jadi tolong untuk pemerintah yang membuat janji itu agar diperhatikan janjinya seperti itu. Karena kita sudah berjuang mati-matian untuk membela daerah seperti itu. Ya, luar biasa. Ini adalah suara hati atlet. Tolong didengar. Kalau buat Ningsi sendiri? Hampir sama juga, Pak. Ya. Cuma kadang orang lihat hasilnya, Ya. tapi orang tidak pernah tahu prosesnya seperti apa. Ya. Karena memang pemerintah kan tidak pernah pantau kita 1x24 jam atau ikut latihan kan. Ya. Jadi selama itu mereka tidak tahu apa yang kita rasakan. Kita maksudnya tidak bisa kemana-mana. Saya cedera sampai berbulan-bulan harus pulih. Terus pemerintah kan tidak tahu motivasinya kita untuk juara ini apa. Ya. Kalau dari saya sendiri motivasi memang untuk bantu orang tua, itu salah satunya. Itu sangat memotivasi saya. Apalagi kemarin ada janji dari pemerintah. Maksudnya tambah termotivasi lagi. Oh ternyata ada bonus tambahan kalau kita juara. Kayak begitu. Jadi termotivasi lagi untuk terus menggencarkan latihan agar prestasi itu lebih giat untuk lebih baik lagi. Ya, pemirsa, bincang kita ini sangat menarik karena persoalan janji kepada atlet itu dari zaman dahulu. Dari zaman dahulu terulang dan terulang dan terulang. Dan mungkin baiknya misalnya atlet-atlet yang lalu itu tidak mampu menyuarakan atau sudah capek dengan janji, akhirnya mereka pasrah. Tetapi saat ini cukup bagus bahwa apa yang dijanjikan itu harus disuarakan. Ketika misalnya kita tidak mampu menagih, kita suarakan terus-menerus bahwa ada janji pemerintah kota misalnya bagi atlet yang berprestasi di PON 20 yang lalu akan diberikan bonus. Tapi sampai saat ini belum terlaksana. Semoga perbincangan kita ini akan memberikan banyak pelajaran bagi kita semua, baik atlet itu sendiri, kemudian baik pengurus cabang olahraga itu sendiri, kemudian masyarakat olahraga itu sendiri, dan kita semua, agar nasib atlet itu harus betul-betul diperhatikan. Karena tidaklah gampang melahirkan sebuah prestasi, mengukir prestasi, mendulang medali demi keharuman nama daerah. Kemudian setelah mereka sukses, sangatlah naif kita abaikan begitu saja. Jadi para pemangku kebijakan yang ada di luar sana, Wali Kota Palu, kemudian pemerintah provinsi atau pemerintah yang lainnya yang mempunyai atlet yang sama, yang telah memberikan prestasi, yang telah menyumbangkan medali bagi keharuman nama daerah, itu adalah menjadi tanggung jawab dan harus betul-betul diperhatikan. Dan terakhir, closing statement dari kalian, silakan Rafiq. Jadi saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman atlet semua cabang olahraga apapun itu agar tetap giat dalam latihan, yang dalam benaknya kita hanya satu, membanggakan daerah dan kedua orang tua kita. Seperti itu. Kalaupun nasib kalian akan seperti kami, menunggu janji, it's okay. Itu akan kita dapatkan lewat yang lain, seperti itu. Ya, Ningsi. Kalau dari saya hanya kasih motivasi, tetap latihan, apapun keadaannya jangan mengeluh, kayak begitu. Sama kayak dibilang Rafiq, mungkin kalau memang ada janji,
tidak berarti rezeki kita hanya di situ. Mungkin ada di tempat lain. Ya, sangat luar biasa. Dua atlet milenial yang kali ini hadir di podcast Kabar 68. Begitu tulus mereka mempersembahkan medali, mereka menagih karena ada janji. Tetapi janji yang belum tertepati itu tidak menyurutkan keinginan dan kebesaran hati mereka untuk terus berlatih dan berujung pada mengharumkan nama daerah. Pemirsa, kami akhiri bincang kami pada sore hari ini dengan dua atlet milenial yang telah mempersembahkan medali bagi daerah Sulawesi Tengah pada PON 20 di Papua yang lalu. Mereka adalah milenial penoreh prestasi dan pendulang medali yang telah mengharumkan. Dan andil mereka lah menggeser misalnya posisi PON Sulawesi Tengah dari peringkat yang dulunya bisa dihitung dari bawah, kemudian naik ke peringkat yang lebih baik lagi di PON 2020. Jadi tolong pemerintah, pemangku kebijakan yang ada, tolong janji-janji kepada atlet di mana saja agar secepatnya ditunaikan. Karena itu adalah motivasi bagi mereka untuk terus berlatih agar berprestasi lebih baik lagi di hari yang akan datang. Sekian, demikian bincang kami pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak. Minum dulu.